Halo Nopilian, balik lagi bersama kita di Trinopi. Hari ini gue lagi syuting di luar nih. Gue lagi ada di coffee shop di daerah Tebet. Nah, di sini gue bakalan ngobrol-ngobrol bareng barista kopi di sini ya, boy. Nih, di sini ada Bang siapa, Bang? Tanu gua. Bang? Tanu. Bang Tanu. Nah, di sini gue bakal nanya-nanya nih ke Bang Tanu nih. Ya kan. Kalau di boleh. Kalau di tempat-tempat lain kan kayak nanyanya kan kayak takaran kopi segala macam, kopinya robusta apa arabica segala macam kan. Kalau kita enggak. Kita dari segi customer, ya, Bang. Gue pengen nanya, Bang. Sekarang kan lagi banyak banget nih anak muda nih. Ya kan, anak muda lagi pada nongkrong-nongkrong ke tempat kopi kayak kita gini kan. Nah, itu 100% dari mereka tuh emang mau ngopi atau kayak cuman malah datang nih kan biasanya kan, "Woi, ngopi yuk, ngopi," gitu kan. Pas datang belinya teh manis. Enggak sih. Lemon tea. Sejauh ini kalau ada customer anak muda gitu, anak milenial, kalau datang itu ke tempat coffee shop yang gua kerja di tempat coffee shop itu tuh tetap ngopi dia. Tetap ngopi. Karena kan sekarang lagi happeningnya itu kopi susu. Nah, pasti mereka nyobain kopi susunya sih satu tempat itu. Karena mungkin mereka akan membandingkan satu coffee shop ini dan coffee shop yang lain. Benar. Oh, jadi emang karena beda-beda. Kopi susu itu pasti ada berbeda lah. Iya, kayak beda tangan walaupun satu kopi shop beda tangan beda rasa. Nah, iya, betul. Iya. Berarti semuanya pasti rata-rata kopi masih. Ya, pasti biasanya nih nyoba nih kopi shop ini, mau nyoba lagi. Iya. Kita nyari nih yang enak yang mana nih gitu. Istilahnya kalau kayak apa ya, kayak rujak deh. Beda tangan sambelnya tuh beda rasa. Iya, beda ulekan. Iya, beda ulekan, berarti benar. Ada juga yang bumbunya tuh dipapak-papak. Itu diopel lagi. Jijik dong. Jadi banget. Gimana nih, Bang? Terus biasanya ini kan kalau anak muda nih, misalnya ngopi kan jarang banget kalau anak muda datang sendiri ya. Pasti nongkrong, rame-rame. Berlima nih misalnya. Saya yang datang berlima. Ada gitu misalnya datang berlima yang mesen cuma 3 gitu. Ada nggak sih, Bang? Ada banyak, biarin aja sih. Kalau gue sih cuek-cuek aja, yang penting Cuek-cuek gak aja. ganggu. Iya benar sih. Nggak kayak yang heboh banget apa gimana. Masih dalam tingkat kewajaran lah. Iya. Apa-apa. Apalagi nih. Terus banyak gak di tempat lo nih beli kopi nongkrong gitu? Lama banget, kayak zaman Belanda gitu, sampai zaman Merdeka nongkrongnya lama banget. Ada biasanya mereka tuh kayaknya lagi nyusun strategi. Kalau enggak ada yang bercanda. Strategi. Kalau enggak itu si orang-orang itu mungkin lagi ngerjain tugas atau enggak lagi nunggu. Karena kan gini zaman-zamannya pandemi nih. By the way, kita nggak pakai masker. Iya. Ini syuting pas lagi syuting doang. Di luar ini kita pakai masker. Siap lah. Dia nungguin jam kuliahnya kan. Sekarang kuliah zaman-zamannya daring kan. Lagi pandemi kayak gini. Mungkin lagi nungguin jam kuliahnya. Itu nggak masalah sih. Oh, nggak masalah ya. Emang yang penting. Walaupun dia order cuma 1 atau 2, yang penting nggak. Yang penting Kalau nggak ganggu mah, slow ya. Apa nggak ganggu. Yang penting ada. Kalau tiba-tiba dia step kan ngeri. Diam lama step langsung. Serupan gitu. Jadi gue nanya, kalau misalnya jadi barista tuh menurut abang seru apa susah sih? Seru sih. Seru ya? Karena di dalam dunia kopi itu banyak hal yang tadinya gue nggak tahu, kita jadi tahu. Jadi Pokoknya intinya kalau jadi barista itu mau belajar terus. Karena kalau ngomongin kopi, Ya. bercabang lah. banyak ilmunya lah. Nggak kayak kita nggak tahu saset air panas gitu. Iya, kopi air panas sama kopi susu udah. Iya. Ya kopi susu aja gitu. Berarti dari awal banget bisa itu udah menyenangkan. Biasanya kan kayak gua nih sebagai gua kan jadi favorista lah istilahnya di vape. Misalnya awal-awal kan kayak ada customer yang lebih tahu dari kita kan kayak aduh gila nih susah banget nih gue nih kalau ketemu customer kayak gini. Apa emang lu dari awal udah bisa jadi lu ngadepin customer kayak gitu tuh biasa aja gitu. Biasa aja sih, Biasa aja. karena udah biasa jadinya terbiasa. Terbiasa juga. Dapat Ya. customer kayak begitu nggak apa-apa. Enjoy aja gitu. Iya. Belajar ikhlas. Namanya juga kita kerja kan. Iya. Terus kayak tanggapan lu nih buat customer kan banyak yang bawel nih. Bang, gue pengen gramnya segini, terus ini segini kayak gue nggak ngerti cuma kayak yang takarannya tuh requestan dia gitu bawel banget. Tuh ada juga sih customer kayak gini. Ada. Ada yang gue ikutin, ada yang paling kitanya sendiri itu mengedukasi, bang ngejelasin kalau takaran di sini tuh udah ada SOP-nya, ada standarnya. Jadi mohon maaf nggak bisa ngikutin yang requestannya Mas gitu. Iya, gitu. karena kan juga berpengaruh sama brandingan juga ya. Takaran kita nih kopi kita tuh emang segini gitu. Iya. Takutnya ntar malah karena kan rasanya gimana. setiap coffee shop berbeda-beda gramasinya. Iya. SOP-nya beda-beda. Bener sih. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya, berarti misalnya kayak
kayak kopi yang udah besar dah misalnya gitu kan, kayak ada SOP sendiri kan. Jadi misalnya kayak kopi ini nih yang terkenal sama kopi yang di daerah sini, dia pasti sama kan karena dia ngikutin SOP. Jangan malah kayak ada orang customer kayak request banyak-banyak jadi SOP-nya malah hancur gara-gara customer yang kayak gitu ya. Jadi tetap nahan. Sebenarnya kalau misalkan mau ngikutin mereka, gue pernah nih pengalaman ikutin nih, dia mau pesan manual brew, tapi gue mau nge-request gramasinya sekian pakai rasio sekian. Yeah. Dia mintanya dikeluarin ininya, saya ikutin, tapi ketika saya serving ke orang itu kok gini sih, kok gini, akhirnya dengan apa ya, dengan sedikit permohonan maaf, mending masnya itu aja sendiri nggak apa-apa kok, kita open bar. Bikin diri lah. Iya. Bikin diri. Biar Apa-apa. kita biar nggak abang yang punya juga. Iya sih benar. Jadi sesuai kemauan requestan dia sendiri gitu Iya. Yang mau aneh-aneh bikin sendiri lah. Iya, lu mau aneh udah. Karena Ini gue open bar nih. Requestan dia udah saya jalanin, udah saya ikutin nih. Tapi kalau dia nggak puas, pertama ya tetap saya sorry. Iya. Saya gitu ya, mendingan apa yang dia pengenin itu, yang dia rasanya pengen kayak gini nih, pengen kurang kayak gini. Ya udah, masnya coba nyeduh, terus kita sharing, kita Iya. diskusi. Kalau di kopi itu nggak boleh didebatin. Oh iya. Karena nggak bakal ada habisnya juga kali Kopi ya. itu nggak salah, Kopinya nggak salah. kopinya nggak salah, kopi itu nggak pernah salah. Iya. Kitanya yang salah. Bisa jadi. Bisa jadi. Gimana? Gitu. Suka duka jadi barista itu bro? Gimana sih bang? Apa suka doang? Apa duka mah jarang lah. Apa ada suka dukanya nih? Kalau menurut gua pribadi, gua sih di bidang ini ya, gua menggeluti bidang itu dari 2014. Wah, 15 lumayan lama ya. 7 tahunan dah. Udah mulai Kalau 7 menurut tahun. gue sih nggak terlalu banyak duka sih. Jadi gue suka-suka aja sih. Oh, karena di bawah happy Karena bang. sampai sekarang gue masih bisa berdiri Kopi. mencari nafkah di bidang ini, bidang F&B kayak gitu. Jadi jalanin aja gitu. Walaupun cita-cita gue bukan di sini, Iya. tapi jalani sebaik mungkin. Iya. Kayak Berarti gitu. yang terbaik aja kita jalanin ikhlas sudah gitu ya. Karena bakal kita ngerasa juga happy juga kan jadinya kan. Iya. Kalau kayak kita terpaksa malah kayak aduh gua nggak betah nih Kayak begini kebebanin nih. gitu. Iya benar. Nah terus ada lagi nih gue pengen nanya yang emang relate banget nih sama orang-orang, kan lagi zaman banget nih kayak teman-teman pada bikin snap di coffee shop kan, jadi kayak bawa aduh gua harus main ke coffee shop nih, pengen nyobain main, sedangkan dia belum tahu nih tentang kopi nih ceritanya. Nah dia datang ke tempat kopi, mesen kayak yang dia emang sering dia denger nih, misalnya bang pesan ini set, nyari menu ada espresso espresso satu ya kan. Pas datang nih dia belum pernah ngeliat espresso sebenarnya kan, cuma yang didengar doang kan. Pas didatang espresso kayak gitu terus dicobain rasanya pahit, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada, tapi sebelumnya ada satu kasus customer pesan espresso. Sebelum gue iyain, terlebih dahulu gue tanya dulu, masnya udah pernah minum espresso apa belum? Bukannya bermaksud untuk merendahkan atau meremehkan, tapi takutnya yang mas ekspektasinya tuh nggak sesuai. Iya. Gitu. Oh berarti ternyata barista juga nanya juga ya? Nah, ya kan kita harus komunikatif. Iya sih. Tapi yang menu-menu sensitif gitu mungkin yang ditanya misalnya kayak espresso dong gitu. Kalau misalnya kayak kopi susu apa kopi apa kan udah pasti kan orang tahu nih, Familiar lah. familiar. Tapi kayak yang kata model-model strong gitu pasti ditanya dulu. Kebanyakan kalau yang mesen espresso itu adalah mungkin dia emang benar-benar penikmat kopi yang Wah, iya. Yang emang Lebih kopi banyak banget, addict gitu. banget lah. Orang tua apa anak muda sih kalau Ya ekspresinya? benar. Tentatif sih. Anak muda juga ada gitu. Anak muda juga ada. Kan kita Kebanyakan barista-barista datang ya dia pengen nyicipin espressonya. Oh. Karena kan espresso itu adalah base-nya semua minuman. Coffee base. Itu kalau kopi gue paling bingung, paling penasaran ya, karena gue nggak ngerti juga ya. Kayak kopi itu kayak orang nyeduh kopi gitu kan, kayak seruput. Wah ini, gue pernah nyoba kan, temen gue juga ada kayak barista juga kan. Nah itu gue nyobain nih di sini espressonya dia kok asem, kayak lebih asem gitu, tapi di tempatnya yang ini kok kayak pahit gitu. Emang dari biji kopinya tuh beda, berpengaruh. Kayak ada apa sih kayak biji kopi robusta gitu-gitu ya? Arabica dan Robusta itu benar beda. Beda. Arabica itu lebih cenderung ke acid. Ke? Acid. Apa Apa tuh? lebih acidity-nya, tingkat keasamannya lebih. Oh, asamnya lebih menonjol tinggi. ya. Kalau Robusta kan lebih ke bodinya juga, lebih ke body, lebih ke Oh. pahit boldnya. Banyak ilmunya kita agak tahu. Iya, makanya kan body. Makanya body itu motor. gua juga sampai sekarang masih tetap belajar. Oh, tetap. Karena
Yang tadi gue bilang tadi dari awal, kopi itu nggak ada habisnya. Iya, cabang terus ya. Terus Cabang-cabang. Berarti buat lo semua nih yang datang ke coffee shop, kalau belum pernah datang, mendingan lo yang familiar aja lah. Ada juga yang pasti kan datang ya, bang best sellernya di sini apa gitu ya. Ya. Ada juga. Jadinya nggak kayak lo ntar mesen ini tapi lo belum tahu itu kayak gimana, malah nggak sesuai ekspektasi, ya kan? Jadinya kasihan juga ya. Ntar Iya, udah ntar dibikinin ternyata ekspektasi lo tuh nggak kayak gitu. Betul. Komplain masih Iya. masih yang jelek kan. ya. Terus kalau nongkrong tempat kopi oke, nggak apa-apa. Ternyata buat abang barista juga nggak apa-apa, no problem, asal jangan Bikin gaduh lah. bikin gaduh lah. Pokoknya Ya, karena kan itu aja. merusak kenyamanan customer Iya, yang lain. karena yang kesana kan bukan dia doang ya. Betul. Banyak banget customer yang lain yang emang kesana tuh pengen santai, pengen ngerjain tugas, pengen ngantor segala macam. Dengan kehadiran lo yang ribut malah jadinya keganggu yang lain. Intinya gitu sih. Paling gitu aja dari obrolan kita malam ini. Thank you banget nih bang, Siap. udah mau ngobrol-ngobrol nih. Thank Thank you you ya. banget. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Thank you.